Oke. Kalau tahun 2023 ya, sebenarnya secara secara gambar, sorry gue agak kurang fokus nih gara-gara background songnya. Oh, sorry. Emang agak sedikit gini, ada Iya. background. Nah, kalau tahun 2023 sebenarnya secara secara dunia investasi ya sebenarnya kita banyak dihadapin dengan uh, resiko perlambatan ekonomi ya. Resiko perlambatan ekonomi yang terjadi memang bukan hanya di luar negeri, tapi di Indonesia juga sebenarnya punya risiko yang sama gitu. Perlambatan ekonomi ya, bukan resesi. Berbeda ya. Kalau perlambatan ekonomi itu ya pertumbuhan ekonomi kita lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini gitu. Itu yang resiko yang harus kita hadapin di tahun 2023 gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya karena kita bisa lihat bahwa di negara luar itu inflasi tinggi banget. Inflasi tinggi banget dan juga harga komoditas itu tinggi sekali. Jadi itu yang bikin kenapa banyak negara-negara di luar sana itu kesusahan. Gitu. Nah itu salah satu faktornya yang kalau faktor-faktor lain mau dijabarkan, saya rasa terlalu banyak. Cuman singkatnya sih kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya negara luar mengalami perlambatan ekonomi, mengalami resesi dan juga perlambatan ekonomi, kita sebagai bagian dari dunia ini, tatanan dunia ini yang dimana kita saling berdagang dengan negara-negara tersebut, pasti kita akan terimpact juga, mau gimana pun caranya gitu. Terutama yang perlu memang kita waspadain ya partner-partner dagang terbesar kita seperti China itu kan salah satu partner dagang terbesar kita. Nah kita kan bisa lihat sendiri China keadaannya sekarang lagi demo mengenai itu ya, mengenai kasus COVID karena dia masih di lockdown loh sampai sekarang. Beda banget sama Indonesia dan juga Oh, negara-negara lain yang udah bebas hidup berdampingan dengan COVID. Ya. Tapi kalau di oke. China itu masih menerapkan zero COVID policy. Nah, jadi banyak kota-kota besar di sana masih di lockdown dan itu mulai menimbulkan apa ya stres di masyarakat. Jadi kalau nggak salah udah 100 Oh, hari lebih itu lockdownnya terjadi gitu. Dan itu sekarang lagi oh, terjadi demo di sana gitu. Nah, kalau misalnya lockdown terjadi, efeknya apa ke kita ya? Efeknya banyak. Uh, Gimana ya Cina tadi kan udah dibilang ya bahwa dia adalah partner dagang terbesar kita. Jadi kalau dia misalnya kenapa-napa ya secara nggak langsung kita juga kenapa-napa. Nah, itu sih ibaratnya kayak gitulah. Tapi kalau di tahun terutama 2023, yang ekspor kak ya. betul ekspor impor itu ngaruh banget gitu, terutama karena Cina dan yang perlu kita waspadain juga tahun 2023 itu tensi geopolitik antara China dengan Taiwan yang mungkin sekarang belum banyak didengar nih sama teman-teman, tapi kita di market itu udah mewaspadai lah ibaratnya jangan sampai Oh, kejadian tensi geopolitik Cina dan juga Taiwan sama seperti Rusia dan Ukraine gitu. Jangan sampai gitu. Karena ya mereka partner dagang terbesar kita, kalau mereka yang punya tensi geopolitik tinggi, kita yang akan terdampak besar gitu. Jadi oke. balik lagi ke tahun 2023-nya ya. Ke tahun 2023-nya sebenarnya Hmm. secara investasi mungkin uh, tetap challenging ya iklimnya. Aku nggak mau bilang susah, nggak mau bilang sulit, tapi tetap challenging untuk tahun 2023. Perlu kehati-hatian untuk kita memilih investasi yang tepat tuh. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya investasinya cocok dengan profil risiko kita dan aset investasi yang kita pilih memang aman, ya kita sebenarnya nggak perlu khawatir juga sih dengan apa yang terjadi di luar sana gitu dan juga yang terjadi di market gitu. Siap, siap. Nah, mungkin apalagi kalau memang yang sudah dari awal memutuskan untuk memilih saham gitu ya, pasti sudah mengetahui gitu kak ya, gimana resikonya dan juga caranya menghadapi kalau misalnya saham yang dipegang itu turun gitu kan karena salah memilih saham ataupun salah mengatur portofolio saham gitu. Ya betul 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 karena ya saham ya di tahun depan terutama kita ngomong 2023 itu kalau secara earnings
itu pasti pertumbuhannya nggak akan sedikit tahun 2022. Ya, kenapa? Karena tahun 2022 ini kan uh, terjadi reopening perekonomian. Ya. Jadi semua aktivitas kembali berjalan normal. Jauh dibandingkan dengan tahun 2021 yang banyak PPKM dan juga COVID yang besar kan kasusnya itu. Nah, jadi secara natural ya memang pasti laba kita tumbuhnya tinggi di tahun ini ya karena low base effect-nya di tahun 2021 kan pendapatannya rendah. Nah, laba yang tinggi di tahun 2022 ini begitu nanti kita masuk ke tahun 2023 ya belum tentu semua perusahaan mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini kan. Menyamai saja sudah bagus gitu kan. Tahun depan belum tentu mereka bisa tumbuh lebih tinggi apalagi dengan kondisi penambatan ekonomi yang tadi saya mention gitu. Cuman yang perlu kita notice ya di tahun 2023 itu ini ya persiapan tahun politik. Persiapan tahun politik yang akan datang di tahun 2024 di mana 2024 itu akan dilakukan pemilu serentak pertama kali di Indonesia. Jadi bukan hanya pemilu presiden tapi pemilu seluruh pemimpin daerah, pemimpin kota dan juga pemimpin provinsi itu kan akan dilakukan secara berbarengan. Nah itu kalau kita perhatikan ya tahun politik, persiapan tahun politik itu pasti penuh dengan ya kita bisa bilang money politik ya. Jadi money politik itulah yang nanti akan membantu menggenjot perekonomian dan juga membantu menggenjot purchasing power di masyarakat dan juga di perekonomian Indonesia gitu. Karena kalau kita hitung aja jumlahnya ya, jumlah pemimpin daerah dari pemilu sampai ke bawah yang akan dipilih nanti itu jumlahnya ratusan ribu dan itu kalau satu per kepala aja punya dana kampanye yang misalnya 50 juta aja sampai 15 juta itu kita bisa bayangkan uang beredar yang nanti akan terjadi di tahun 2023 itu sebesar apa kan. Jadi lebih aku bisa ngambil kesimpulan dari tahun politik itu memang peredaran uang maka lebih meningkat gitu Kak ya. Karena memang ada berbagai hal yang keperluan ataupun terkait dengan politik di tahun 2023. Nah, mungkin tadi sempat dimention mungkin teman-teman yang bingung ada istilah low base effect di tahun 2000 dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu seperti apa kalau disederhanakan Kak tentang low base effect? Ya sederhananya kalau tahun 2021 itu kan pendapatan kita rendah kan karena tadi yang saya mention bahwa banyak terjadi PPKM terus kasus COVID juga tinggi. Nah di tahun 2020 ini kan terjadi reopening ekonomi, otomatis pendapatan kita secara perusahaan pasti lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Nah kalau dihitung secara persentase itu pasti tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun lalu. Ya kenapa? Karena tahun lalu angkanya kecil. Angkanya kecil. Jadi bukan karena suatu kondisi ekonomi suatu kondisi yang memang perusahaannya jelek gitu misalnya. Enggak gitu. Bukan karena perusahaan jelek, tapi memang karena kondisi struktur ekonominya yang memang memaksa bahwa ya pendapatan tahun 2021 memang sedikit gitu, memang kecil. Ini yang sudah maksimal ya perusahaan gitu. Nah, makanya terjadi itu low base effect istilahnya gitu. Jadi pertumbuhan pendapatan yang tinggi di tahun ini bukan karena perusahaannya bagus, tapi memang karena sudah seharusnya seperti itu. Nah, itu dari tahun 2023 belum tentu terjadi juga Kak ya, karena kan itu efek sementara di setiap yang bisa aku lihat itu siklus emang memang saatnya seperti itu. Jadi belum tentu 2023 bakal mengalami pertumbuhan yang sama seperti di tahun 2022 kali ini. Betul. Terlebih lagi termasuk juga pasar saham ataupun instrumen investasi di saham. Betul. Pertumbuhannya belum tentu sama ataupun lebih tinggi dibandingkan tahun ini gitu Kak ya. Betul. Karena
mau gimana pun kita ngomong pasar saham itu kan digerakkan oleh ekspektasi laba perusahaannya kan. Misalnya kayak sekarang nih tahun 2022 yang naik tinggi kan adalah saham-saham sektor komoditas yaitu batu bara kan. Kenapa saham sektor Yes. komoditas batu bara naiknya tinggi ya? Karena kita mengekspektasikan laba si perusahaan uh, batu bara ini dan juga maksudnya secara result ya dari batu bara ini pasti akan tinggi. Nah itu yang bikin harga sahamnya naik gitu. Nah tapi ketika nanti tahun 2023 terjadi pelambatan ekonomi, normalisasi harga komoditas, dan juga berbagai hal lain, itu ya mau nggak mau pasti akan lebih challenging. Nggak, ekspektasi investor kan berubah gitu, bahwa resultnya nggak akan sebagus tahun lalu nih. Gitu. Oke, jadi lumayan lah ya kita dapat view baru, pandangan baru di tahun 2023 kali ini. Nah, dari pembahasan yang menarik ya sebelumnya. Nah, mungkin kita bahas sedikit dari kolom komentar nih Kak, karena kan ada yang nanya juga dari kolom komentar. Oke, Coba aku bacain. Ini ada yang nanya tentang aset kripto nih Kak, untuk pilihan investasi itu gimana menurut Kak Sofian sebagai investment analyst nih, melihat aset kripto ini apakah untuk investasi itu seperti apa? ya, ya kalau saya sih pendapat pribadi ya, maksudnya ini kan kripto secara di Indonesia Oke, uh, belum apa ya, kayaknya belum diakuin OJK ya. terlalu ya belum terlalu gini lah pasti secara gini. Secara legalnya kan belum pasti. Ya memang kalau menurut saya ya kalau aset investasi yang memang belum baik landasan hukumnya gitu, ya jangan kita investasikan gitu. Walaupun memang peluang untuk keuntungannya sangat tinggi sekali ya. Cuman kan kita juga tahu sekarang pasar kripto keadaannya gimana ya. Buka. Kayak saya rasa udah Benar-benar. banyak cerita-cerita kemarin ya mengenai Luna dan juga segala macam yang Hmm, bukannya mereka benar. mendapatkan keuntungan tapi malah hilang aja kan, Boncos. menguap begitu aja uangnya Hmm, gitu. Nah itu kan kalau udah kejadian seperti itu nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Kalau kita di saham dan juga di obligasi masih ada lembaga pengawasnya, ada bursa efek, ada OJK, ada berbagai oke. regulator lain dan juga SRO yang bisa kita ini kan minta pertanggungjawabannya dan juga mungkin kita bisa ngadu ke mereka kan. Tapi kalau di kripto kita nggak punya siapa-siapa. Oke, benar Kak. Jadi sebenarnya kalau view dari aku juga ini, nah kalau dari sorry ada sedikit noise. Oke, nah lanjut lagi kalau dari aku sendiri sih ngelihatnya juga memang aset kripto ini lebih tinggi fluktuasinya sekaligus risknya daripada saham, bahkan begitu langsung ke kripto ya, karena memang kan hitsnya banyak di kripto, jadi justru kripto sekarang memang lagi hype ataupun happening gara-gara cepat gitu, cepat secara persentase itu bisa cepat lah. Misalnya kalau misalnya saham dilihat dari persentasenya kan kecil gitu, mungkin bagi sebagian orang yang memang profil, kalau lihat dari profil risiko ya sangat-sangat agresif, itu kurang kalau ngelihat saham dengan persentase kenaikannya. Jadi kalau misalnya ngelihat itu mungkin lebih menarik karena cocok dengan style mereka yang sangat agresif, itu yang aku Ya, lihat sih. Tapi balik lagi kalau misalnya emang untuk investasi otomatis kan untuk jangka panjang ataupun ditahan dalam beberapa waktu ya. Jadi uh, perlu di make sure aja uangnya aman, memang ditaruh disimpan ya, lama-lama di sana. ya, ya, ya. Ya, kripto kan memang tadi yang aku bilang juga kan rame ya karena informasinya paling gampang, buka akunnya gampang, transaksinya 24 jam, kapan aja bisa kan. Terus tadi yang Mas Adit juga bilang bahwa returnnya bisa tinggi banget, ya itu juga jadi daya tarik. Banyak yang mau kayak instan, ibaratnya kan.